ya perlu ada materi yang disampaikan sehingga anak-anak nanti sesuai dengan harapan bangsa dan negara Indonesia. Anak sekalian, kira-kira pagi ini anak-anak akan menerima materi sekitar perundungan, ya, bullying, sekitar itulah ya. Harapan kami SMP kita yang sudah sejuk ini, yang sudah kondusif ini, ya, tidak terjadi sesuatu itu, aman-aman saja, kita selalu jaga, ya. Jangan sampai sekolah ini terjadi sesuatu yang oleh masyarakat, oleh negara itu tidak diperkenankan. Mari kita berbuat yang baik sesuai dengan norma-norma agama, norma masyarakat, etika dan sebagainya, sehingga anak-anak ini akan membawa nama baik sekolah untuk selamanya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali materi yang disampaikan dari Bapak Kepolisian. Akhirnya waktu berikutnya sepenuhnya, seutuhnya, monggo Bapak Kepolisian saya aturkan secukupnya. Dari saya cukup sekian, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMP 3, yang saya hormati Ibu Guru yang kami banggakan, dan pada anak-anakku siswa SMP 3 yang menjadi pilar generasi muda untuk tahun berikutnya, karena masa depan negara ini ada di pundak adik-adikku semuanya. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin yang sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberikan sehat kuat, sehat sempat, sehat niat. Akhirnya anak-anakku bisa sampai di SMP Negeri 3 Jepang ini untuk niat belajar, untuk niat belajar. Mungkin Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan betul-betul, karena kami besar seperti ini juga karena didikan daripada Ibu Guru yang hadir semuanya. Kami di sini, mungkin ibu-ibu yang ada di belakang, bapak-bapak yang ada di depan, semuanya juga mengalami proses pembelajaran untuk mencapai sesuatu cita-cita. Pada anak-anakku semuanya, karena anak-anakku adalah sebagai generasi penerus bangsa ini, dengan kemajuan zaman yang begitu luar biasa, kemajuan media yang begitu luar biasa, akhirnya ada teman-teman kita yang salah arah atau bahasanya salah kaprah, akhirnya ikut-ikutan, akhirnya menjadi bugar. Kita biar semangat dulu, kita pakai biar aja. Nanti kalau Pak Gianto bilang selamat pagi, bilang waki luar biasa, tepuk tangan. Nanti kalau saya bilang kabar pagi, saya sehat, saya kuat, saya semangat, dan saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Kalau pas terima kasih mengatakan tangan seperti ini tidak apa-apa. Oke, saya coba. Perhatian semuanya. Siap. Gerak. Selamat pagi, luar biasa. Nah, ulangi lagi, biar mereka anak-anakku semua ini biar semangat dan kompak. Okay? Selamat pagi, luar biasa. Dan ingat, kalau ada kabar pagi, saya sehat, saya kuat, saya semangat, dan saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Ya, saya ulangi. Pas waktu terima kasih Tuhan, tangannya tengadah ke atas. Semoga Allah memberikan barokah untuk kita semuanya. Amin. Latihan. Kabar pagi, saya semangat, saya kuat, saya sehat, dan saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Ayo ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Kabar pagi, saya sehat, saya kuat,
adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya. Mungkin kita tidak kenal, tidak sayang. Pak Gianto lama di Polsek Jepon. Pak Gianto lama di Polsek Jepon. Dan sekarang ada di Polres Blora. Mungkin ibu-ibu guru yang senior kita sudah kenal saya. Tapi saat ini kami berdinas di Dimas Polres Blora. Di sini mungkin adik-adikku, anak-anakku semuanya bertanya-tanya, kenapa hari ini, hari Senin, kemarin sudah masuk untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila, sekarang suruh berdiri lagi. Ini adalah bentuk perbedaan kami, sayang kami kepada generasi muda yang notabene sebagai penerus bangsa yang kita cintai dan kita banggakan ini. Tadi saya tepat belum? Nanti kita sambil duduk juga boleh. Kita teman, kan? Saya nggak usah ngomong panjang lebar, nggak usah pakai ini. Nanti kalau pakai ini malah kelihatannya resmi sekali, malah nanti anak-anakku kok terlalu bertele-tele. Intinya bagaimana kehadiran kami sebagai mitra sekolah, sebagai temannya sekolah, mengharapkan peran serta seluruh bapak ibu semuanya menghindari yang baru tren viral karena media massa. Sekarang yang menjadi raja bukan Pak Polisi, Bu Guru dan lain sebagainya. Bisa terkapar, bisa KO, bisa kalah dalam hitungan menit karena jari-jari rekan-rekan semua, anak-anak semuanya. Pak Polisi, Pak Guru, semuanya aparat sekarang bisa jatuh dalam sekejap karena media. Dan juga sama, karena media keadilan itu bisa jejak karena langsung disupport di pull up terus, akhirnya semuanya perkara menjadi lebih terang dan terungkap. Tapi juga ada plus minusnya, ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kepada anak-anakku sekalian, mungkin yang notabene masih masa-masa peralihan, masa-masa ingin suatu mencoba hal-hal yang baru, akhirnya angger tutul, akhirnya ketutul. Hal ketutul beri masalah ketipu, ketipu. Akhirnya juga media ya hal yang paling jelek, tidak mengambil manfaatnya daripada media. Mungkin saat ini anak-anakku semuanya sudah melihat berita yang luar biasa, yang notabene itu anak SMP di Cilacap sampai berbuat seperti itu, sampai berbuat seperti itu. Saya menanyakan pada anak-anakku, orang yang paling baik itu adalah yang bagaimana? Saya tanya, orang yang paling baik adalah orang yang bisa berguna untuk orang lain. Mungkin Pak Gianto bisa berdiri seperti ini, mungkin jauh juga daripada peran serta kepada seluruh rekan-rekan Pak Gianto waktu itu. Dia melalui proses pembelajaran seperti ini, tidak ujuk-ujuk bisa, tidak ujuk-ujuk seperti ini. Semuanya melalui tahapan-tahapan dan dukungan daripada teman-temannya. Di sini ada ketua OSIS, Mana OSIS? Ayo tunjuk jari OSISnya. Mana ketua OSIS mana? Ketua OSISnya nggak ada. Harapan di sini saya ingin mengajak kepada seluruh anak-anakku semuanya. Kita meningkatkan rasa kepedulian kita untuk teman kita, untuk rekan kita, untuk seluruh rekan yang ada di sini, untuk peduli saling bahu-bahu untuk membantu, biar anak-anakku ini bisa berguna untuk orang lain. Jangan sampai kejadian-kejadian di luar itu menjadi efek ke SMP 31, ke SMP 3 Jepang ini, karena hal yang salah. Saya harapkan di SMP 3 lagi tidak ada perundungan seperti ini. Kita sayangi teman-teman kita, mereka lah yang akan memberikan support kepada kita, yang mendoakan kepada kita, dan bisa mengantarkan rekan-rekan menjadi orang-orang yang sukses. Itu adalah juga peran serta daripada teman-teman semuanya, rekan-rekan siswa semuanya.
yang bisa mendukung, mengantarkan anak-anakku ini menjadi sukses. Bukan kita perorangan, enggak, tapi melibatkan seluruh peran serta daripada yo bu guru, yo temenmu, yo bapak ibumu, yang bisa mengantarkan kamu menjadi orang yang bisa berguna untuk dirimu sendiri, untuk lingkunganmu, dan untuk keluargamu, dan kamu berguna untuk negerimu dan bangsa. Itu yang diharapkan daripada pendidikan ini, biar anak-anakku mengenal satu dengan yang lain, biar anak-anakku mengenal satu dengan yang lain. Maka anak-anakku belajar di SMP 3 ini untuk menggapai mimpi, menggapai cita-cita. Pada anak-anakku yang sampai saat ini di SMP 3 sudah keadaan baik, ayo kita tingkatkan lagi peran serta kemauan kita, bahwa kita dilahirkan adalah dari orang-orang yang beragama, yang kita harus peduli sama sesama. Saya tanya kepada anak-anakku di sini, kalau ada temannya sakit, disinggung enggak? Disinggung enggak? Maka biar kita punya rasa kebersamaan, rasa kepedulian, itu wajib dipupuk. Karena itu salah satu untuk menghilangkan hal-hal negatif seperti bullying dan perundungan. Kita adalah sama dengan mereka, kita adalah teman mereka. Kita harus bisa memberikan sinar atau menyalakan lilin untuk teman kita, biar tetap semangat untuk sekolah. Dan apalagi, katakan lagi, kalau ada temannya tidak masuk 3 hari 4 hari, dijenguk enggak? Enggak tahu kok, ya harus dijenguk. Itu bentuk perhatian kita juga sama, biar tahu kenapa teman saya tidak masuk. Ada masalah apa teman saya tidak masuk? Apakah karena sepatunya sobek, atau tasnya rusak, atau sepedanya rusak, atau tidak punya buku? Ini adalah peran-peran serta pada anak-anak semuanya. Kita tanamkan kepedulian sejak dini untuk teman-teman kita. Di antara apa? Kita punya wadah organisasi siswa infrasekolah. Itulah wadah rekan-rekan untuk berorganisasi, untuk menyalurkan punya inovasi untuk bisa mengakomodasi kepentingan bersama. Mungkin rekan-rekan sekarang ada bahasanya Jumat berkah, ada bahasanya bersedekah, ada bahasanya macam-macam. Silakan untuk ketua-ketua OSIS untuk memberikan suatu inovasi dan terobosan, biar rekan-rekan OSIS itu berguna untuk temannya dan bisa menyalakan lilin semangat belajar teman-temannya yang tidak masuk sakit ataupun yang tidak punya. Biar mereka punya semangat, punya harapan untuk belajar. Jangan dibully, jangan dirundung. Bullying akan menjadi dampak yang luar biasa kepada yang jadi korban, juga luar biasa. Yang menjadi pelakunya juga akan bermasalah dan berhadapan dengan kalau sampai orang tuanya nggak terima, sampai terjadi hal yang sampai begitu luar biasa fatal, akhirnya perlakuan hukum itu harus hadir di tengah-tengah sekolah. Saya harapkan kepada anak-anakku semuanya, bagaimana caranya biar diri kita, diri anak-anakku ini bisa berguna. Kuasai lingkunganmu sekolah yang terkecil adalah kelas. Tahulah permasalahan teman-temanmu, biar mereka juga semangat untuk belajar. Jangan sekali-kali dibully, jangan sekali-kali dirundung. Ditanya, dekati mereka. Dan Bapak Ibu guru semuanya yang kami banggakan ini, harapkan juga Bapak Ibu guru bisa menjadi mitranya anak-anak, bisa menjadi bapaknya anak-anak, bisa menjadi sahabatnya anak-anak. Anak-anak tidak merasa takut untuk curhat, anak-anak tidak merasa enggan untuk berkomunikasi. Mungkin masalah-masalah itulah yang bisa memutus hal-hal yang paling tidak baik, rasanya bullying dan perundungan. Karena informasi masalah-masalah di anak-anakku dia tersalurkan lewat teman-temannya,
lewat pak gurunya, lewat wali kelasnya, sampai tidak ada siswa yang melakukan perbuatan yang terburuk sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari bentuk komunikasi yang tersuntat, komunikasi yang buntu. Anak teman-temannya yang di kelas umur tua, apatis, malah mengejek, menghina dan lain sebagainya, itu tolong dihilangkan. Kalau perlu dirangkul, diajak ngomong, kenapa kamu gak sekolah? Sepatu saya sobek. Organisasi sekolah, organisasi siswa, OSIS bisa berperan itu, bisa menggerakkan perkelas itu, biar organisasi itu berguna untuk teman-temannya. Apakah kita kalau bersedekah kita jadi miskin? Tidak. Percaya toh bahwa sedekah tidak akan pernah miskin. Mungkin sedekah itu akan menjadikan jalan anak-anakku semuanya untuk meraih suatu cita-cita. Kita bersedekah 1000 mungkin 1 minggu, mungkin orang tua kita diberikan kesehatan karena sedekah itu adalah untuk teman-teman kita yang belum beruntung. Pada anak-anakku semua yang hadir di sini, yang saya banggakan dan saya berdoa anak-anakku bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang pandai, orang yang bisa berguna untuk orang lain, dan orang-orang yang bisa meraih mimpi. Untuk menghindari hal-hal perundungan, ada suatu peribahasa, lan seumpama aku pinter, ora oleh ngaku pinter. Lan seumpama aku iso, ya ora iso, ora oleh aku ngaku iso. Biar waktu dan teman-teman itulah yang akan menilai. Itulah orang yang punya budi pekerti luhur. Kalau ada anak-anakku pinter ngomong ngalor ngidul, akan apa yang timbul di kemudian hari? Kesombongan. Anak-anakku mengaku iso ngomong ngalor ngidul, dia akan melakukan kesombongan yang timbul itulah dalam pergaulan, akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya ada yang minder, akhirnya ada yang dirundung, mengejek temannya, dasar-dasar dengan bahasa-bahasa yang tidak pas, dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Pada anak-anakku semua yang ada di hadapan saya ini, saya harapkan anak-anakku mulai dini berorganisasilah yang baik, yang positif. Jadikan dirimu bisa berguna untuk teman-temanmu. Jadikan role model. OSIS kita, OSIS di SMP 3 luar biasa, bisa berperan serta, bisa membantu teman-temannya yang tidak mampu, bisa membantu teman-temannya yang tidak bahasanya belum beruntung hari ini. Ya mungkin kepada anak-anakku semuanya juga butuh dukungan dari Bapak Ibu, dari teman-temanku semua tadi yang mengatakan anak-anakku semuanya bahwa sedekah tidak akan pernah membuat kamu miskin, tapi akan menambah persaudaraan, akan menambah kerukunan, dan akan menjadi doa untuk kita untuk mencapai cita-cita kita, dan kita akan diberikan sehat kuat untuk Bapak Ibu kita dan kebanggaan sekolah SMP 3 ini. Anak-anak semuanya masih buat berdiri enggak? Masih buat berdiri. Nah, kalau bahasanya Pak Kapres kita bertujuan dari nggak usah kita kenal lagi. Pada anak-anakku tidak pesan, ayo junjung tinggi toleransi. Budayakan menghormati sesama menjadi budaya yang baik di lingkungan sekolah ini. Budayakan kita bisa mengerti kepada teman-teman kita. Jangan suka ngomong yang tidak pas, jangan suka ngomong yang tidak berguna. Kalau nanti anak-anakku sampai ngomong-ngomong yang tidak berguna, akhirnya ada yang tersakiti, akhirnya temannya tidak sekolah, senang nggak? Karena omongan kita, ada teman kita yang tidak masuk sekolah, senang? Ada yang senang nggak? Tanya aja, coba yang senang mana? Karena tingkah laku kita, akhirnya ada teman kita yang tidak masuk sekolah. Senang? Ayo saja lah. Tidak, senang nggak? Berarti anakku semua tidak bisa menyalakan lilin semangat belajar bersama-sama.
Jadi tidak bisa memosingkan anak-anakku bisa berguna untuk temannya. Kepada anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, ayo mulai detik ini kita budayakan, kita bisa berguna untuk orang lain. Kalau sudah kita bisa berguna untuk orang lain, maka bullying, perundungan tidak akan pernah terjadi di lingkungan sekolah SMP 3 Jepon ini. Karena kita saling peduli, saling menghargai, dan saling menyayangi. Bisa dilaksanakan di SMP 3. Jangan sampai viral, jangan sampai udah tadi, ya. Tetap semangat, terus tingkatkan belajar. Ini adalah fondasi kepada anak-anakku untuk mencapai mimpi. Berbaktilah kepada orang tuamu, hormati orang tuamu, hargai keluargamu, hargai temanmu. Mungkin itu bisa menjadi pengantar anak-anakku untuk mencapai mimpi. Itu saja perhatian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Tetap semangat.